Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utai kono fasal suwiji. Ta'bire fasal wa yasihu assalamu halan wa muajjalan. Ki bahas masalah akad pesan. Nah, ini yang biasa terjadi di masyarakat kita Indonesia. Qauluhu wa yasihu lansah. Apa assalamu apa akad pesan. Tingkai halan hale kontan. Wa muajjalan lan den sumayaake. Jadi dalam akad salam iku bisa berupa halan seketika, bisa berupa muajalan. Jadi dalam akad salam nantinya yang terjadi di Indonesia iku biasane bisa terjadi pada barang-barang, misalkan pakaian juga bisa, atau misalkan dalam bentuk lemari, kursi dan lain-lain juga bisa. Jadi contoh misalkan ngeten, saya pesan pakaian kepada si Zaid. Nah, pesan Zaid, saya pesan pakaian yang berupa kain katun, ukurannya M dengan warna sekian, lah, terus dengan harga sekian. Nah, terus Zaid menyanggupi 3 hari kemudian barang sampai. Lah, itu berarti akad pesan salam. Nah, yang membedakan nantinya dengan jual beli, nek akad salam iku ada ra'sul mal. Cara ada pembayaran dulu baru barangnya setelah pembayaran. Tapi ini dalam akad jual beli beda lagi. Oleh sah akad salam mau fi ma ing dalam perkara silae ma takamala kang sempurna fihi ing dalem ma. Apa sing sempurna khamsu syara'ita apa 5 pira-pira syarat. Jadi dalam akad salam atau akad pesan, ketika seseorang memesan barang iku sah dengan catatan 5 syarat. 5 syarat 5 perkara iki sing pertama ayakuna rupane yen to ana apa salam iku madbuton iku den pelanggeri bisifati kelawan sifat. Sing pertama ketika kita memesan barang muslamfeh ngene ayakuna iki kembalinya ke muslamfeh mawon. Ayakuna rupane yen to ana apa muslamfeh madbuton ikut dan pelanggeri bisifati kelawan sifat. Jadi yang pertama ketika nantinya kok kita memesan barang harus ada sifat-sifat yang nantinya disebutkan. Dan sifat iki nantinya yang membedakan dengan barang lain. Misalkan saya memesan kelambi yang pakaiannya aku mau kelambine iki mau dengan kain katun, terus dengan warna merah ukurannya L. Lah iku disifati dengan demikian, ikulah yang membedakan pakaianku dengan pakaian yang lain. Jadi dalam akad salam pesan iku memang perlu adanya sifat-sifat yang disebutkan ketika akad. Sing kedua wa ayyakuna lan yen to ana apa muslamfeh barang sing dipesen mau jinsan iku jenis lam yakhtalit sifate jenis kang ora kecampur bi kelawan jenis apa ghairuhu saliyane jenis. Ketika kita memesan barang akad salam iku barang yang dipesan tidak boleh bercampur dengan jenis yang lain. Misalkan apa? Saya pesan lemari jati. Jadi akadnya saya pesan lemari jati. Ukurannya misalkan tingginya 2 meter, lebarnya 1 meter, 2 pintu misalkan. Terus dipelitur. Nah, sudah akad pesan, terus sudah saya sifati madbuton bisifati, terus tapi ternyata barang yang saya pesan satu minggu kemudian datang, tapi barang itu ternyata jenisnya itu bercampur dengan selain kayu jati. Lah itu nantinya bermasalah. Jadi pesanku kayu jati kok malah lemari yang dikirim ternyata kayunya enggak jati. Jati campuran dengan mahoni misalkan pintunya mahoni tapi selain pintu jati. Lah itu nantinya bermasalah. Mulane tidak boleh lam yakhtalit bi ghairuhu bercampur dengan jenis yang lain. Walam tadkhulhu syarat sing ketiga walam tadkhulhu lan ora mlebuhu ing muslamfeh annaru apa neraka annaru apa geni li halati krana ngrubah muslamfeh.
Jadi nantinya dalam akad salam iku tidak boleh barang tersebut iku posisinya dimasak. Nah ini masalah nantinya. Ketika kita memesan suatu barang sing barang iku memang ada unsur pemasakan atau penggorengan. Lah iku nantinya bermasalah. Contoh misalkan kita pesan gorengan bakwan atau kita misalkan pesan catering atau misalkan kita pesan ayam goreng. Nah itu nantinya bermasalah dalam akad pesan. Karena apa? Dalam akad pesan iku lam tadkhulhu an-narul ihalatihi. Memang tidak ada unsur pemasakan dengan api, digoreng lah, dibakar lah, itu enggak boleh. Nah terus piye? Nah ini permasalahan kita. Ketika nantinya di masyarakat kita banyak sekali catering-catering Amet Sewu atau memang usaha-usaha yang di situ dengan barang yang dimasak. Contoh roti atau kerupuk dan lain-lain. Itu bagaimana? AKT jangan pesan, tapi di AKT jual beli itu malah aman. Jadi nek kita AKT jual beli solusinya malah aman. Jadi misalkan kita butuh misalkan 500 kardus berkat untuk acara selamatan tahlilan misalkan. Kita nggak usah AKT pesan, tapi kita beli. Saya beli 500 kardus ini, 500 kardus catering ini dengan harga misalkan 3 juta. Lah itu malah kepenak. Jadi ampun diakati dengan salam, karena salam itu yang nantinya bermasalah dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak ada unsur pemasakan, tidak ada unsur penggorengan, pembakaran dan lain-lain. Ya dalam kasus masalah makanan rata-rata itu dimasak. Ada yang digoreng, dibakar, macam-macam. Nah itu nantinya kita solusinya itu dengan akad jual beli. Cuman bedanya ngeten, nek jual beli barang dengan uang itu lah nantinya kita berikan satu majelis mawon. Jadi ketika nantinya kita akad Mbak saya butuh 500 kardus buat acara tahlilan. Nah sudah diakati. Terus 1 minggu kemudian kita datang ke tempat tersebut, kita bayar 3 juta Mbak niki 500 kardus nasi ini saya beli 3 juta. Nah itu AKT jual beli malah aman. Ya tapi nek kita AKT pesen, kita bayar dulu Mbak saya pesen 500 catering ki mau kardus dengan harga 3 juta niki saya berikan uangnya sekian. Roksul mal. Nah itu nantinya bermasalah syarat satu niki ada yang tidak terpenuhi. Sing keempat wa ayakuna lan yento ana apa muslam fe muayyanan wa ayakun lan yento ora ana. Lan yen ta ora ana pemuslam fe muayyanan ku den tentukake wala min muayyanan ora saking barang sing ditentukake. Lah dadi syarat sing terakhir iki nantinya barang yang dipesan iku tidak ditentukan. Contohnya misalkan apa? Ka aslam tu ilaika hadza dirhama fi sa'in min hadhi sabroh. Saya memesan kepadamu dirham ini dalam satu sok dari tumpuan ini. Jadi memang terkadang kita kan di masyarakat ada yang di situ memesan suatu barang, tapi barang itu ditentukan dari sesuatu yang lain. Misalkan ngeten, kita membeli pakaian, kita memesan pakaian, Mbak saya pesan pakaian dari kain ini, muayyan iki lho. Lah niki nantinya bermasalah. Lah terus piye solusine? Nek memang kita iki mau kok pesen, ya wis kita akati saja, enggak usah ditentukan. Jadi barangnya iki mau nggak usah ditentukan. Misalkan Mbak saya pesan pakaian baju yang dari kain katun warnanya merah dengan ukuran L dengan sekian-sekian, ya wis harganya sekian. Nah itu sudah aman. Nggak usah ditentukan muayyan, nggak usah mau. Karena bermasalah. Mbak saya pesan pakaian tapi dari kain ini ya. Nah itu bukan akad pesan solusinya. Wis angger diakati jual beli malah aman. Sumali sihatil muslamfah mongko keri-keri ku tetep kedue sae muslamfah barang sing dipesen sama niatu syara'ita utawi 8 pira-pira syarat. Jadi dalam akad muslamfah dalam barange sing dipesen iku ada 8 syarat. Jadi tadi kan menjelaskan 5 syarat tadi masalah akad salame. Lah sekarang menjelaskan barang yang dipesan atau muslamfah. Iku ada 8 syarat. Sing pertama, wa huwa utawi muslamfah iku ayyasifa, iku yen to nyifati sapa wong hu ing muslamfah. Oleh nyifati ba'da zikri jinsihi
ing dalem sakwuse. Wa huwa utawi awal ngono. Wa huwa utawi awal iku ayasifa iku yen to nutur sapa muslim wong kang pesen hu ing muslamfah. Ba'da dikri jinsi ing dalam sause nutur jenise muslamfah wa nau'ihi lan maceme nau muslamfah. Oleh nutur mau bisifati kelawan pira-pira sifat allati yakhtalifu kang beda-beda biasa kelawan allati apa asamanu apa rega. Ketika kita memesan barang atau muslamfah, iku barang yang dipesan iku harus disebutkan jenisnya dari mana, macamnya dari mana dengan sifat-sifat yang bisa membedakan harga barang tersebut. Misalkan kita memesan lemari yang terbuat dari kayu jati. Nah, ketika nantinya kita memesan lemari yang terbuat dari kayu jati, iku harus disebutkan nantinya sifat-sifat yang membedakan lemari kita dengan lemari orang lain yang di situ juga berpengaruh dalam harga lemari tersebut. Misalkan, Mbak, saya pesan lemari yang terbuat dari kayu jati, panjangnya tingginya 2 meter, lebarnya misalkan 1 meter, terus dipelitur dengan 2 pintu. Nah, itu sifat-sifat yang bisa membedakan harga-harga. Karena apa? Yang namanya lemari itu beda-beda. Ada lemari 2 pintu misalkan harganya sekian, misalkan 1,5 juta. Ada lemari yang pintunya 3 harganya misalkan 2,5 juta. Nah, beda-beda. Terus kualitas kayunya, jenis dan macamnya juga berpengaruh dalam harga. Mulanya perlu disebutkan. Misalkan kita dalam akad pesan, misalkan lemari kita pesan iku kayu jati, iku beda dengan lemari yang terbuat dari kayu mauni atau kayu Kalimantan, iku beda, kualitasnya juga beda, mulane perlu disebutkan dari bahannya juga penting. Sing kedua wa ayadzgura lan yen to nutur sapa muslim wong kang pesen qadra ing kira-kirane muslamfah oleh nutur mau bima kelawan perkara silae mangono ki mau yunfi kang bisa nafekake apa ma al jahalata ing sifat bodho anhu saking muslamfah. Jadi yang menjadi permasalahan kedua nantinya ketika kita akad pesen, akad salam iku harus menyebutkan kira-kirane. Maksudnya piye? Ayakuna al muslam fah maklumal qadri, bisa diketahui kira-kirane berapa. Jadi kita mesen barang kan harus maklum. Nah, kailan fi makilin, ada kalanya ditaker. Misalkan kita mesen suatu barang yang di situ carane mengetahui seberapa kadare ikut dengan ditaker. Bisa wawaznan fi mauzunin utawa ditimbang. Misalkan kita pesen beras, misalkan beras lele, rojo lele, atau misalkan beras apalah misalkan merek-merek lain. Nah, itu memang dengan cara ditimbang. Jadi misalkan Mbak, saya pesan beras yang 2 kilo. Nah, dari misalkan pati misalkan. Jadi berasnya mau khusus dari pati misalkan, khas di situ. Misalkan namanya beras apa? Lah itu namanya jenenge akad pesan. Jadi harus penyebutan iki mau kadare seberapa itu juga penting disebutkan yang nantinya bisa menghilangkan sifat jahalah. Terus wa ingkana lan lamun ono apa muslamfah, ono muslamfah mau muajalan iku den sumayaake ya dzakara mengko nutur sapa wong waktu mahilihi ing dalem wektu tumekane ajal ai mongso. Nah, jadi ngeten, ketika nantinya kok memang kita iki mau kok akad salame iku barangnya tidak seketika alias muajal. Kita pesan misalkan pakaian lah, pakaian. Nah, jadinya iku misalkan pakaian iku 1 minggu kemudian. Nah, iku kita harus menyebutkan kapan waktu penyerahan iki mau. Nah, ini juga penting. Misalkan kasyahri kada. Atau misalkan cara kita memesan suatu barang kan nggak sampai 1 bulan misalkan cuma 1 minggu. Mbak, saya pesan pakaian yang dari kain katun, terus ukurannya L, di situ warnanya merah, terus di situ apa ya halus dan lain-lain. Lah, itu nantinya waktu penyerahannya kapan juga penting.
Misalkan 1 minggu kemudian, oh siap, lah itu namanya akad salam. Jadi waktu penyerahannya juga terkadang kita itu juga perlu tahu. Karena apa? Nantinya nek waktu penyerahan akad barang sing dipesan iki mau kok kita tidak tahu, lagi masalah nantinya. Mulane penting kita pesan harus tahu barang jadinya kapan. Misalkan lemari, yo juga sama, kita tahu barang jadinya kapan. Sing keempat, wa ayyakuna lan yen to ana apa muslim fa iku maujudan iku ana indal istiqaq ing dalem nalikane amre ngehaki fil ghalibi ing dalem perkara sing goleb. Ai istiqaq kita slimil muslim fa. Nah, iku dalam syarain. Jadi ngeten, ketika nantinya kita memesan memesan barang atau akad salam, barang itu bisa diserah terimakan pada waktunya. Misalkan ngeten. Misalkan kita memesan duren, duren dari Jepara misalkan. Nah, duren dari Jepara aku misalkan iku panene umumnya di daerah tersebut misalkan bulan demikian, misalkan bulan Juni misalkan atau bulan Januari lah contoh. Nah, tapi ternyata kita memesan duren itu tidak pada bulan-bulan panen duren, tapi bulan yang dimana duren itu nggak ada di Jepara misalkan. Contohnya umumnya contoh duren itu umumnya kalau di Jepara misalkan panennya itu bulan Januari. Nah, katakanlah Januari, Februari lakhirihi sampai misalkan 4 bulan atau 5 bulan misalkan. Tapi kita memesan barang tersebut duren itu di waktu yang mana tidak ada duren. Misalkan apa? Posisi September misalkan. September aku mbak saya pesan duren sing asli dari Jepara. Beratnya sekian misalkan sudah dibatasi dengan sifat-sifat tadi, harganya sekian. Itu tidak boleh karena apa? Misalkan bulan September itu umumnya memang tidak ada panen duren di Jepara. Nah, umumnya panen itu di bulan Januari, Februari, Maret misalkan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita memesan barang, itu barang nantinya pada waktu penyerahannya itu sudah ada barangnya. Sing repot itu mau kita sudah memesan barang, tapi pada waktu penyerahannya itu tidak ada. Umumnya fil ghalibi iki mau. Nah, iku penting ngeten iki mau. Wa ayat guralan yen to nutur sapa muslim wong kang pesen mau diakob di ing panggonan nampani muslim fa. Ketika kita akad salam, barang yang dipesan iku harus disebutkan nantinya penyerahannya di mana. Nih tadi kan waktunya. Waktu penyerahannya kapan? 1 minggu kemudian atau 3 hari kemudian. Nah, iki menjelaskan masalah tempat penyerahannya. Jadi kita akad pesan ya kudu ngerti nanti barang yang dipesanku diserah terimakan di mana. Misalkan di rumahku saja. Nah, itu gak masalah. Itu namanya akad pesan. Jadi juga penting kita mengetahui tempat yang mana digunakan untuk penyerahan barang muslamfah tadi. Sing selanjutnya wa ayakuna. Berarti sing keenam ya. Wa ayakuna lan yen to ana apa samanu apa rega makluman iku den ngaweruhi. Sing keenam, harga barang yang dipesan harus maklum, bisa diketahui dalam syariat bil qadri au bi ru'yatilahu. Bisa diketahui dengan kira-kira. Misalkan, Mbak saya memesan lemari kayu jati yang di situ pintunya 2, tinggi 2 meter, lebar 1 meter. Dengan harga 1,5 juta misalkan. Lah itu boleh karena apa? Harganya samannya sudah diketahui bil qadri dengan 1,5 juta. Atau biru yatilahu atau dengan melihat. Jadi Mbak saya pesan lemari dengan harga dengan sifat demikian kayu jati di pelitur pintu 2 dan lain-lain. Terus dengan uangku sing ada 1 kantong misalkan. Jadi 1 kantong misalkan isinya 5.000 semua. Terus Mbak ngerti, oke. Jadi 1 kantong iki sudah dilihat duitnya iki mau. Lah itu boleh sebagai saman. Jadi artinya apa? Ketika kita memesan suatu barang, harganya itu kita juga harus tahu. Sing repot apa? Kita memesan barang harganya nggak ngerti. Pesan lemari nggak tahu harganya berapa. Barang sudah jadi barangnya baru tahu harganya 5 juta. Kan yo gak umum ngoten lho. Jadi kita kudu ngerti barang yang dipesan iku harganya berapa, harus maklum. Wa ayyataqabadha lan yen to serah terima sapa muslim lan muslim ilah.
Jadi artinya orang yang pesan dan orang yang dipesan iku harus serah terima ning di qobla tafaruqi ing dalam sedurunge pisah. Jadi artinya ketika saya memesan barang kepada Zaid iku harus serah terima. Jadi nantinya misalkan terjadi saya sudah pesan barang tapi belum tak bayar. Lah itu masalah nantinya. Jadi akad salam itu saya pesan barang lemari dengan Zaid, itu sebelum berpisah harus menyerahkan roksul mal atau uangnya DP nek kasarane gitu. Misalkan lemari saya bayar dulu misalkan 1 juta. Nah barangnya nantinya penyerahannya misalkan 1 minggu kemudian di tempat rumahku misalkan. Nah itu nggak masalah demikian. Sing masalah apa? Nek memang di situ tidak ada serah terima roksul mal. Nah ini yang biasanya terkadang terjadi di masyarakat. Pesan barang tapi belum dibayar sama sekali. Iku aslinya bukan akad salam. Karena akad salamku harus ada roksul mal. Sebelum berpisah aku dengan Zaid, iku harus ada serah terima uang sebagai modal nantinya. Wa ayagunalan yento nopo waktu salam ya akad salam pesena jizan iku lestari la yadkhulu kang ora nglebokake hu ing akad salam apa khiyarus syarti apa khiyar syarat. Jadi akad salam iku nantinya akad sing terus terjadi, tidak memasukkan khiyar syarat. Mulane ketika kita akad salam iku sing penting di situ jangan memasukkan khiyar syarat. Nah, mulanya penting kita kudu ngerti. Jadi syarat-syarat tadi itu menjelaskan kita harus menyebutkan sifat-sifatnya, harus mengetahui kadare berapa, harganya iki mau berapa. Misalkan 1,5 juta kudu ngerti. Yang menjadi permasalahan kita di masyarakat kita amit sewu memesan barang terkadang uangnya belum dibayar. Itu bukan akad pesan. Karena apa? Akad pesan harus serah terima dulu uangnya. Engko barangnya waktu-waktu lain nggak masalah. Terus dalam akad pesan juga nantinya saman atau uang pembayaran itu harus maklum dan lain-lain masih banyak. Makanya akad pesan itu yang terjadi di masyarakat kita banyak, tapi yang memenuhi syarat-syarat ini itu ada yang memenuhi, ada yang tidak. Makanya pentingnya kita ngaji di situ.